Shalom teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kalau kita bersyukur ya kalau kita masih bisa ibadah meskipun online. Oke, kita akan mau mulai ibadah hari ini. Kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini dibandingkan kuasa-Mu ya Bapa. Tak pernah terlambat janji.
suaramu teman-teman. Yang selalu kami terima Tuhan sepanjang hari Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami mau meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu lagi di tempat ini Tuhan. Biarkan kami terpisah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun Bapa. Engkau yang akan menyatukan kami Tuhan, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan berkati kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu saja lebih besar, amin. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu kau selamanya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, teman-teman yang di rumah masih semangat? Oke, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu akan menjawab doa kita. Makanya teman-teman di rumah jangan berhenti berdoa supaya buat kita di tempat ini, supaya kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Amin. Doaku saat
memainkan pujian ini teman-teman? Oke, masih sanggup? Masih sanggup untuk menyanyi pujian bagi Tuhan, nama Tuhan? Oke, kita lanjutkan, datanglah dan bertahta. Yuk, kali ini harus lebih semangat lagi. Kalian yang di rumah boleh berdiri dari bawah kalian. Yuk, kita akan puji nama Tuhan. Pelukis cakrawala
menyanyikan pujian ya. Oke. Kita sekarang sampai saatnya kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau lebih lagi untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya teman-teman. Karena kami tahu Tuhan bersamamu kami bisa menyelamatkan semua masalah kami. Terima kasih Tuhan. Bersamaku
bersyukur Tuhan, pada akhirnya kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Bapa. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami, jamah pendengaran kami Bapa. Tolong kami Tuhan, hati kami serahkan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Kami tolak segala bukan kuasa daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa-Mu saja yang bekerja Tuhan di atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang nilai kehidupan ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus pada waktu dia masih ada di muka bumi ini. Dia di penghujung akhir dari pelayanannya, yaitu 3,5 tahun. Tuhan Yesus mendekati mau ditangkap ya, mau disalibkan. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya itu pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa ya. Nah, kita buka dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nanti kalian baca ya, itu dalam satu perikop, judulnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Jadi Tuhan Yesus mau berdoa, dia mengajak murid-muridnya, tapi dia mengajak 3 muridnya yang dekat ya dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, yaitu Yohanes dan Yakobus, sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya, Tuhan Yesus merasa sedih ya, sedih sekali ya, merasa takut, merasa gentar, karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap ya, lalu diserahkan kepada orang-orang berdosa ya, karena Tuhan Yesus mempunyai misi turun ke bumi ini untuk menebus dosa manusia ya, agar manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan ya, beroleh hidup yang kekal. Nah, kita belajar kenapa kok Tuhan Yesus mau ya merelakan dirinya itu untuk disalibkan. Ada 2 hal yang kita mau pelajari dari satu perikop ini ya, yaitu nilai kehidupan yang kita bisa ambil dari karakter atau perilaku Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus punya sikap loyalitas ya, loyalitas atau kesetiaan ya. Tuhan Yesus setia kepada panggilan Bapanya ya. Tuhan Yesus setia kepada misi dari Bapa yang menyuruhnya ya, yaitu untuk menebus dosa manusia. Loyalitas itu diperlukan dalam kehidupan kita ya, kalau kita mau sukses baik dalam dunia sekuler, misalnya dalam pekerjaan ya, dalam juga dunia rohani ya, dalam pelayanan di gereja, dalam kehidupan sehari-hari juga kita perlu sikap kesetiaan atau loyalitas ini ya. Loyalitas ini terbentuk dari proses kehidupan yang terjadi ya. Kita tidak bisa mempunyai sikap loyalitas kalau kita sendiri tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
banyak peristiwa-peristiwa ya di dunia ini. Kalau kita baca berita, kita lihat banyak kejadian yang menunjukkan bahwa seseorang itu tidak setia ya. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, ada masalah sedikit ya, lalu langsung mereka itu tidak setia kepada pasangannya. Juga dalam dunia pekerjaan, misalnya ada tantangan sedikit ya, mungkin ada hal-hal yang membuat dia jadi tertantang ya, ada ganjalan-ganjalan, lalu tidak lagi setia di tempat di mana dia bekerja. Mungkin dia langsung keluar tanpa memikirkan sebab akibatnya. Banyak hal lain ya yang diperlukan dalam kehidupan ini, bahwa salah satunya adalah sikap setia. Itu diperlukan apabila kita mau memperoleh kesuksesan baik dalam dunia rohani maupun dalam dunia sekuler ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat di ayat yang ke-40 ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, jadi Tuhan Yesus ini pada saat dia sedang berdoa ya, lalu setelah dia berdoa, doanya itu ada di ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, ini doa Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tuh ya, dia juga manusia seperti kita, punya ada rasa khawatir, ada rasa takut, cemas, seperti ini dikatakan hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Jadi ada kegentaran yang sangat ya, yang menguasai Tuhan Yesus ya, karena dia tahu sebentar lagi waktunya dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Nah, tapi Tuhan Yesus mempunyai sikap dia setia ya, dia tidak lari dari apa yang memang Allah Bapa itu sudah suruhkan kepada Tuhan Yesus, yaitu misinya itu untuk berkorban ya, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Yesus tidak lari, padahal bisa saja Yesus lari ya, lalu dia menghindari semua hal-hal yang akan dia terima, hal-hal yang tidak enak, dan tapi pada akhirnya nanti bisa gagal rencana Allah ya untuk keselamatan umat manusia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan ya, dia Allah sendiri ya. Dia menunjukkan sikapnya itu sikap yang baik, yaitu nilai loyalitas, nilai kesetiaan, setia kepada Allah Bapa di surga, setia kepada kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan, pada akhirnya kita semua yang umat percayanya ya bisa mendapat keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Semua itu karena nilai-nilai kehidupan, yaitu salah satunya kesetiaan yang yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Dan kita juga harus menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pelayanan ya, karena nilai kesetiaan adalah nilai yang baik, nilai yang akan membuat kalian semua menjadi sukses ya. Banyak akhir-akhir ini ya, orang tidak setia ya, padahal setia itu adalah hal yang dicari ya. Kalau kita bekerja, pasti atasan kita, majikan kita menginginkan karyawan atau pegawai yang setia ya. Perilaku setia itu perilaku nilai yang sudah Tuhan Yesus sendiri ajarkan ya, kasih contoh kepada kita semua. Lalu itu hal yang pertama. Sekarang hal yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus mempunyai sikap rela berkorban ya. Kita baca di ayat yang 42 ya. Ini doa Tuhan Yesus juga. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Nah,
Di sini di doa ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu rela berkorban ya. Ya. Kalau kita mungkin secara manusia kita ingin hal-hal yang enak aja, hal-hal yang baik aja, hal-hal yang langsung jadi. Kalau ingin apa-apa langsung dapat. Kalau misalnya ada tantangan sedikit ya, ada gangguan sedikit, kita ingin cepat-cepat menghindar, cepat-cepat lari, tidak berani atau tidak mau menghadapi tantangan. Tapi di sini kita lihat contoh yang Tuhan Yesus berikan. Dia berdoa, jadilah kehendak-Mu ya. Tuhan Yesus juga nawar ya, Tuhan kalau mungkin cawan ini berlalu ya, biarlah berlalu, tapi kalau Tuhan kehendaki tidak ya, aku harus meminumnya. Ini kata Tuhan Yesus ya. Nah, inilah nilai rela berkorban yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, biar kita juga terapkan dalam hidup kita sehari-hari, dalam kehidupan pelayanan ya, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan ya. Sikap rela berkorban itu juga sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kalau kita mau sukses ya di dalam kehidupan kita ya, agar rela berkorban itu juga bisa menjadi petunjuk bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Jadi lewat peristiwa ini di mana Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap untuk disalibkan ya, dia menunjukkan sikap bahwa dia adalah manusia yang rela berkorban, manusia yang mempunyai sikap setia kepada panggilannya, setia kepada misi Allah yang sudah diberikan kepada Yesus, dan juga rela berkorban demi kita manusia. Maka dari itu kita yang sudah merasakan kasih Tuhan ya, kalian yang sudah percaya Tuhan Yesus karena kasih Tuhan, mari kalian juga mulai belajar hidup untuk menyenangkan Tuhan dengan cara bagaimana tetap setia ya, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari mana tahunya kehendak Tuhan? Kalian harus setia beribadah dan juga setia pelayanan, setia juga untuk mempunyai saat teduh pribadi maupun bersama keluarga, bersama dengan teman-teman ya dalam Tuhan, untuk selalu beribadah agar iman kalian juga semakin bertumbuh, kalian semakin mengenal Tuhan dengan benar ya. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu bahwa Engkau telah mengajarkan kami sikap tentang kesetiaan dan juga rela berkorban. Biarlah Tuhan sikap ini ada dalam kehidupan kami. Kami mau mempraktekkan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pekerjaan, dalam sekolah pendidikan kami. Biar kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak Youth Elohim. Biarlah Tuhan menolong mereka semua, melindungi mereka semua. Dan juga Tuhan Yesus, umat percayamu yang lain dimanapun berada, Tuhan tetap menjagai, melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.